Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Afa, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, mari berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Afa. Ini semua masuk ya? Masuk. Siapa yang nggak masuk ini kira-kira? Nanti. Oh ya udah. Ini materi kita pada siang hari ini adalah perubahan sosial budaya. Sebelum saya memberikan materi kepada kalian, saya akan memberikan sebuah video. Tidak apa. Ada ini dulu. Kaki sebenarnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena waktunya untuk belajar bersama Ibu Laura di channel Kamu Guru. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya, di mana harapannya anak-anak sekalian mampu menjelaskan apa itu pengertian perubahan sosial budaya dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kamu berbelanja secara online? Atau pernahkah kamu menggunakan ATM dan internet banking untuk mengirim dan mengambil uang? Coba bandingkan perbedaannya dengan masa kakek nenek kita terdahulu. Apakah ada perubahan yang terjadi? Iya, benar sekali. Yang dulunya transaksi jual beli baru sering terjadi di pasar, yang mana penjual dan pembeli sering bertemu. Kini dengan teknologi yang semakin maju, tak sedikit orang yang berbelanja di situs online karena dianggap lebih efektif dan efisien. Tinggal pesan, transfer, pakai data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah anak-anak sudah mempunyai gambaran tentang perubahan sosial budaya? Punya. Berikutnya. Berikut ini adalah pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Apa saja sih yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Menurut Kinsey Davis, perubahan sosial terdiri dari perubahan sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan kebudayaan itu mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang berpengaruh pada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan dan waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Mengapa demikian? Oke, dari video tadi, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu perubahan sosial, anak-anak? Sudah. Oke, yang sudah, apa itu perubahan sosial menurut
yaitu interaksi jual beli yang awalnya bertatap muka, tetapi dengan perubahan zaman itu menjadi berteknologi. Oke, terima kasih. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya sebelum saya menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial budaya, itu saya akan menyampaikan manfaat pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengetahui dan menjelaskan perubahan sosial budaya. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, mengetahui faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya sendiri itu merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Jaraningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi aspek mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan sistem pengetahuan serta religi. Bu, izin ke kamar mandi. Oh, silakan. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, di sini anak-anak sudah bisa ya melihat gambar pada layar. Nah, di sini ada gambar seorang menulis surat kabar, dan ini seorang yang sedang melakukan video call ya, lihat handphone. Nah, terus pada zaman dahulu itu kita itu kalau ingin mengirimkan pesan atau bertukar kabar dengan kerabat yang jauh, kita itu harus menulis surat terlebih dahulu. Menulis surat, terus kita harus kirim ke pos, ke kantor pos, terus baru kantor pos bisa menyalurkan kepada orang yang kita tuju. Nah, kalau zaman sekarang kan enak, ada handphone, terus kita itu tinggal klik, kita langsung bisa menghubungi kerabat kita yang dari jauh. Nah, di sini ada bentuk perubahan sosial. Nah, pada gambar tadi itu contoh perubahan sosial besar. Nah, di sini ada bentuk perubahan sosial yaitu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya itu ada revolusi serta evolusi. Yang kedua ada pengaruhnya, ada besar maupun kecil. Yang terakhir ada perencanaannya, direncanakan maupun tidak direncanakan. Nah, saya akan memberikan gambar contoh-contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial tadi ya. Nah, ini ada perubahan yang direncanakan. Bisa dilihat ya, jalan yang dulu sebelumnya itu geronjal-geronjal. Di sini ada warga yang sedang membenarkan jalan. Berarti ini perubahan sosial yang direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan, itu contohnya ada ada gunung meletus, longsor, gempa bumi, terus banjir. Itu tidak direncanakan ya, karena itu sudah qadarullah. Oke. Terus yang selanjutnya ada ini evolusi lambat. Kita itu sebelum menjadi seperti ini itu ada apa namanya? Evolusi. Nah, ini apa sih? Nah, dari yang seperti ini menjadi ini juga merupakan perubahan yang kecil. Contohnya, kalian pernah nggak sih mengikuti tren
sampaikan awal tadi. Oke, selanjutnya nah, ada beberapa faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial ini penghambatnya ya. Yang pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga sikap masyarakat yang tradisional, yang masih tradisional. Yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang terakhir ada adat istiadat. Saya nggak mau ya. Bisa. Apa ya? Jadi nggak laku ya? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian game ya. Nah, nanti yang kalau Ibu yang menyetok lagu itu ya yang saya tanyai, nanti langsung dijawab aja.
Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak?